Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Yunarsi Esos MM. Saya dosen tetap Diploma 4 Program Studi Keuangan Publik, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Bau-Bau. Perjalanan karir saya sebagai dosen dimulai pada tahun 2019 sejak diterbitkannya Surat Keputusan Yayasan Kesehatan Nasional di tahun 2019. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah penganggaran sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT pada unsur pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Identitas mata kuliah penganggaran dengan kode mata kuliah PBDD 14103. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan pada semester genap, yaitu semester 2, dan merupakan mata kuliah utama atau wajib. Deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang definisi, peran, dan dimensi penganggaran, baik perusahaan maupun pemerintah, yang meliputi penyusunan, baik perencanaan maupun penganggaran. Kemampuan akhir yang diharapkan: 1. Menguasai pengertian, peran, dan dimensi penganggaran dalam lingkup perusahaan dan pemerintahan. 2. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi metode dan teknik penyusunan anggaran dalam lingkup perusahaan dan pemerintah. 3. Mampu menganalisis dan membuat siklus perencanaan dan penganggaran keuangan perusahaan dan pemerintah. Untuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan, terdapat 10 materi pembelajaran yang akan didiskusikan dan diajarkan, yaitu sebagai berikut: definisi anggaran atau budget, metode ramalan penjualan, anggaran penjualan dan anggaran produk, anggaran bahan baku langsung, anggaran biaya tenaga kerja dan biaya overhead, penyusunan anggaran piutang, anggaran neraca dan anggaran laba rugi, perencanaan dan pembangunan pemerintah, struktur pengelolaan keuangan daerah, dan siklus perencanaan dan penganggaran. Pada mata kuliah ini, saya mengajar dengan menggunakan metode pengajaran yang disingkat dengan DAA, Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan metode yang dilakukan dengan penyampaian bahan tayang seperti PPT, video pembelajaran, modul, dan atau buku referensi lainnya. Interaction merupakan metode yang dilakukan dengan cara diskusi berbasis teks secara daring ataupun luring. Asesmen saya lakukan dengan cara memberikan tugas ataupun kuis kepada mahasiswa di akhir kelas. Mata kuliah penganggaran ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana ujian tengah semester dilaksanakan di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan di pertemuan ke-16. Sistem perkuliahan yang diadopsi pada mata kuliah penganggaran ini yaitu dilakukan secara hybrid, bisa dilakukan secara tatap muka langsung atau luring, dan daring atau secara online dengan menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Zoom, WA Group, dan CV. Metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah dan diskusi. Metode ceramah saya lakukan sebagai pengantar materi yang akan dipelajari, kemudian diskusi kelompok dilakukan untuk memecahkan masalah, meningkatkan pemahaman, meningkatkan keterampilan interpersonal, meningkatkan kreativitas, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan hubungan sosial. Kemudian kriteria penilaian pada mata kuliah ini yaitu nilai akhir adalah nilai kumulatif
dari nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai lain-lainnya seperti nilai tugas dan nilai kehadiran. Metode dan bobot nilai sebagai berikut: kehadiran 10%, tugas 10%, praktikum 50%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 20%. Kemudian hasil evaluasi nilai mata kuliah ini kami infokan secara transparansi dan bisa dilihat di akun Siakat masing-masing mahasiswa. Sehingga mahasiswa yang memiliki nilai yang kurang baik bisa segera melakukan remedial atau perbaikan nilai sesuai jadwal yang tertera di kalender akademik Politeknik Bau. Berikut izinkan saya menampilkan proses pembelajaran mata kuliah penganggaran yang dilakukan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul di kelas kita, yaitu kelas penganggaran. Baik, semuanya pada pagi hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Berarti sudah siap ya mengikuti perkuliahan kita. Oke, sebelum kita masuk ke topik pada hari ini, Ibu ingin mengulang kembali topik pembahasan yang telah kita bahas di minggu lalu. Ada yang masih ingat apa itu anggaran penjualan? Saya Bu. Oke, silakan Citra. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Masih terus lagi. Jadi anggaran penjualan itu adalah rencana atau proyeksi pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produk atau jasa yang ditawarkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun dan seringkali digunakan sebagai dasar dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Oke, baik. Terima kasih Citra. Oke. Kalau tujuan anggaran penjualan, ada yang masih ingat? Silakan. Perkenalkan, nama saya Kode Setia. Tujuan dari anggaran penjualan adalah pertama sebagai dasar untuk merencanakan produksi, kedua sebagai dasar untuk merencanakan kebutuhan sumber daya, ketiga sebagai alat ukur untuk manajer perusahaan, dan terakhir sebagai dasar untuk merencanakan keuangan perusahaan. Oke, baik ya. Jadi penyusunan anggaran penjualan yang akurat itu bisa membuat suatu perusahaan menyusun dan memastikan keberlangsungan suatu bisnis yang baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik pada pagi hari ini, yaitu anggaran produksi. Semua bisa dilihat PPT-nya? Oke, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian, kegunaan, teknik penyusunan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan kebijakan. Oke, kita ke pengertian. Jadi pengertian anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis, kualitas, jumlah, kuantitas, waktu, kapan produksi akan dilakukan. Kemudian, anggaran produksi adalah alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting. Anggaran produksi sendiri merupakan penjabaran rencana pemasaran ke dalam kegiatan produksi yang konsisten dengan kebijakan manajerial dan sesuai batasan yang berlaku. Oke, kemudian kita ke kegunaan. Kegunaan secara umum bisa dilihat ya? Bisa Bu. Oke. Kegunaan secara umum sebagai pedoman kerja dan sebagai alat pengkoordinasian kerja. Untuk secara khusus, penganggaran produksi berguna sebagai dasar penyusunan budget biaya produksi dan biaya administrasi.
Kemudian kita ke teknik penyusunan. Penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba. Jadi, biasa manajer produksi sebelum melakukan penyusunan anggaran produksi akan melaksanakan kegiatan menyusun anggaran produksi dalam unit dan anggaran persediaan barang jadi dalam unit, ya. Oke. Kemudian kita ke teknik penyusunan. Bisa dilihat di sini ada teknik penyusunan. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu tingkat penjualan, di mana diambil dari anggaran penjualan, ditambah dengan tingkat persediaan akhir. Hasilnya akan dikurang dengan tingkat persediaan awal yang kemudian hasilnya itu adalah tingkat produksi. Kemudian, teknik penyusunan. Langkah praktis menyusun anggaran produksi, di sini ada 5. Pertama yaitu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar, kemudian menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya. Keempat, menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Dan yang kelima ada menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel, ya. Kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Di mana faktor yang mempengaruhi itu ada 4. Yang pertama ada anggaran penjualan. Yang kedua ada kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia. Ketiga ada bahan baku dan modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Dan yang keempat itu ada tenaga buruh. Oke, kemudian kebijakan. Nah, di sini ada 3 kebijakan yang biasa dipakai dalam anggaran produksi. Yang pertama ada kebijaksanaan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan dibiarkan mengambang. Nah, maksud kebijakan ini yaitu perusahaan berupaya untuk mempertahankan tingkat produksi yang stabil, sedangkan tingkat persediaan akan bervariasi sesuai dengan permintaan pasar, ya. Kemudian selanjutnya ada kebijaksanaan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Nah, maksud dari kebijaksanaan ini yaitu perkembangan jumlah unit yang diproduksi dibiarkan berfluktuatif. Yang kedua, kebijaksanaan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang. Nah, maksud kebijaksanaan di sini yaitu perkembangan jumlah unit yang diproduksi dibiarkan berfluktuasi, tetapi tingkat persediaan diusahakan stabil dari waktu ke waktu. Oke, kemudian kebijaksanaan yang merupakan kombinasi di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Nah, maksud dari kebijakan ini yaitu perusahaan berupaya untuk mempertahankan tingkat persediaan yang cukup dan fleksibel. Sedangkan tingkat produksi akan disesuaikan dengan permintaan pasar, ya. Jadi dalam memilih kebijaksanaan persediaan dan produksi yang tepat, perusahaan harusnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, permintaan pasar, risiko, dan efisiensi produksi. Yang nantinya perusahaan tidak akan salah memilih kebijakan dalam anggaran produksi, ya.
Sampai sini mengerti? Oke. Kita ke contoh penyusunan. Di sini ada soal ya tentang stabilisasi produksi. Di sini soalnya tentang CV Gava Media. Penjualannya di tahun 2020 itu senilai 1.940 buah buku yang dianggarkan, kemudian dialokasikan per triwulan. Kemudian triwulan pertama 480 buku, triwulan 2 484 buku, triwulan 3 487 buku, dan triwulan 4 489 buku. Direncanakan persediaan awal itu 87 dan akhir 83. Tentukan anggaran produksi setiap triwulan, ya. Oke. Di sini kita lihat contoh penyusunan stabilitas produksi, ya. Jadi bisa kita lihat ada contoh penyusunan stabilitas produksi di mana penjualan sudah ada di keterangan persediaan akhir, jumlah produk dijual, persediaan awal, dan produk jadi. Oke. Jadi semua sudah ada hitungannya per triwulan dan per tahun, ya. Untuk penjualan triwulan pertama 480, triwulan kedua 484, triwulan ketiga 487, dan triwulan keempat 400. Yang totalnya? Oke. Jadi totalnya itu diambil dari soal yang di atas yaitu 1.000. Oke. Kemudian persediaan akhir untuk triwulan pertamanya ada 91, triwulan kedua 91, triwulan ketiga 88, dan triwulan keempat ada 83. Nah, nanti untuk persediaan akhir dia diambil triwulan yang paling kecil. Kemudian untuk jumlah produk dijual itu untuk triwulan pertama ada 571, 575, 575, dan 572 yang totalnya 2023. Nah, betul sekali. Untuk persediaan awal triwulan pertama 87, 91, triwulan 2, triwulan ketiga ada 91, triwulan keempat ada 88, dan hasilnya oke, dia diambil nilai yang terkecil. Oke. Untuk produk jadinya ada 484, 484, 484, dan 484. Nilai 484 ini diambil dari anggaran produk per triwulannya yang 1.936 dibagi dengan 4 yang mendapatkan hasil 484. Oke. Nah, untuk mengikuti rumus di atas tadi yaitu penjualan ditambah dengan persediaan akhir totalnya 2023. Ya, betul sekali. Jadi totalnya 2023. Nah, jumlah produk dijual itu harus dikurang dengan persediaan awal untuk mendapatkan produk. Betul sekali. Jadi 2023 dikurang dengan 87 hasilnya. Oke. Jadi begitu ya untuk penyusunan stabilitas produksi. Oke, kita next lagi. Kita ke stabilitas persediaan. Soalnya masih sama seperti di atas. Untuk penyusunannya bisa dilihat ya. Seperti tadi ada keterangan triwulan dan setahun. Nah, untuk penjualan dia ada 480 untuk triwulan pertama, triwulan kedua ada 484, triwulan ketiga ada 487, dan triwulan keempat ada 489. Yang totalnya 1.901. Oke. Kemudian persediaan akhir ada 83, triwulan pertama, triwulan kedua 83, triwulan ketiga juga 83, triwulan keempat ada 83 juga, dan setahun dia diambil. Oke. Kemudian jumlah produk dijual ada 571, 575, 575, dan 570. Oke, totalnya 2023. Ya, betul sekali. Totalnya 2023. Kemudian persediaan awalnya ada 87, triwulan pertama, triwulan kedua ada 87,
triwulan ketiga ada 87 dan triwulan keempat ada 87. Yang setahunnya diambil nilai 87. Kemudian untuk produk jadi ada 484 triwulan pertama, ada 488 triwulan kedua, triwulan ketiga ada 488 dan triwulan keempat ada 485. Yang setahun itu nilainya 1.956. Oke, jadi untuk menggunakan rumus yang di atas lagi, yaitu penjualan ditambah dengan persediaan akhir yang totalnya 2023. Oke, 2023, kemudian dikurang dengan persediaan awal. 87 hasilnya? 1.956. Coba di kalkulator. Sudah sesuai tidak? Oke, baik. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, yang di belakang, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu dosen. Kenapa per triwulannya harus dibagi 4? Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya, kenapa per triwulannya harus dibagi dengan 4 ya? Oke, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari temannya? Saya Bu. Oke, silakan yang di depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ulan. Triwulan adalah periode waktu selama 3 bulan berturut-turut atau seperempat dari setahun kalender. Jadi dalam setahun ada 12 bulan, maka 12 dibagi dengan 3, hasil yang didapatkan adalah 4. Terima kasih. Oke, baik. Betul sekali ya. Jadi karena dalam setahun itu kan kita ada 12 bulan. Jadi di sini kan mintanya triwulan. Jadi harus dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi untuk mengetahui triwulannya harus dibagi dengan 4. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wade Felti. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Adapun pertanyaan yang saya berikan ialah kenapa penyusunan anggaran produksi tergantung daripada anggaran penjualan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Jadi Ibu akan menjawab pertanyaan dari Wade Felti mengenai kenapa anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Oke. Karena anggaran penjualan itu menentukan berapa banyak unit yang akan diproduksi pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, anggaran produksi harus disesuaikan dengan anggaran penjualan untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar dan mengoptimalkan produksi yang efisien. Seperti itu. Nah, jika anggaran produksi itu tidak disesuaikan dengan anggaran penjualan, maka perusahaan dapat mengalami masalah seperti overproduksi atau underproduksi, ya, seperti itu. Oke, jelas? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Trisno. Baik, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan overproduksi dan underproduksi? Oke, jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan overproduksi dan underproduksi ya? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari temannya? Oke, silakan yang di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Fianda ingin menjawab pertanyaan dari Krisna. Apa yang dimaksud dengan overproduksi dan underproduksi? Overproduksi atau produksi berlebihan adalah kondisi ketika sebuah perusahaan atau industri memproduksi barang atau jasa lebih dari yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen. Sedangkan underproduksi
atau produksi tidak mencukupi adalah kondisi ketika sebuah perusahaan atau industri tidak memproduksi barang atau jasa sebanyak yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen. Sekian, terima kasih. Oke, baik sekali. Jadi overproduksi itu adalah memproduksi barang dengan berlebihan. Jadi ketika memproduksi barang dengan berlebihan mengakibatkan banyak produk dan mengurangi laba yang akhirnya meningkatkan resiko kerugian, seperti itu. Kalau underproduksi, yaitu tidak tersedianya barang untuk melakukan produksi sehingga meningkatkan naiknya harga ya di pasaran dan membuat para pesaing perusahaan akan mendapatkan pangsa pasar yang besar daripada perusahaan yang tadi yang underproduksi itu. Oke? Trisno jelas? Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kita kasih kesempatan yang di belakang ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, sore ini bertanya kepada Ibu dosen. Kenapa jumlah produksi yang jual harus dikurangi dengan produk awal? Sekian, terima kasih. Kenapa barang siap jual atau produk siap jual dikurang dengan produk awal? Oke, seperti yang kita ketahui, produk awal adalah produk yang sudah ada dan sudah selesai diproduksi. Sementara produk siap jual adalah produk yang sudah selesai diproduksi dan sudah dipastikan untuk kualitasnya dan bisa disebarkan ke konsumen. Nah, jadi jumlah produk siap jual dikurang dengan produk awal untuk mengetahui jumlah atau barang yang rusak pada saat proses produksi atau tidak layak untuk disampaikan ke konsumen. Seperti itu. Nah, jumlah itu juga menjadi suatu bahan untuk produsen. Bahan apa? Jadi untuk meminimalisir barang-barang produksi yang rusak atau tidak sesuai dengan kualitasnya. Seperti itu. Jadi para produsen bisa melakukan antisipasi atau lebih meminimalisir untuk menghasilkan barang-barang yang tidak sesuai atau cacat, tidak bisa diserahkan ke konsumen. Ibu punya tugas untuk kalian, silahkan dilihat dan dikerjakan dan kita akan diskusikan kembali di minggu depan. Demikian kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video proses pengajaran saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen pada program studi Diploma 4 Keuangan Publik, khususnya di mata kuliah penganggaran. Semoga video ini bermanfaat, sukses selalu untuk kita semua, dan terima kasih.